Shalom pagi bersama tudukan kepala, berdamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, lembutkan hati kami, sucikan pikiran dan sampai angan-angan kami, dan firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat pertama sampai 2a. 1 Timotius pasal 6 ayat pertama sampai ayat 2a. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, jangan ia kurang disegani, karena bersaudara dan Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi hari ini. Kita perhatikan ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ada kita jangan dihujat. Semua orang yang menanggung beban perbudakan. Apa yang Tuhan mau pada pagi hari? Beban perbudakan. Dulu kita adalah budak daripada dosa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dosa. Dosa. Kenapa? Kenapa? Sebab apa yang kita kerjakan pikirkan dosa. Sebagaimana dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatkan, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu apa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi hukum hal berbuat apa yang baik. Perhatikan ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Betapa hebatnya kalau kita jadi hamba dosa. Kita ingin berbuat yang baik, kita ingin melakukan yang baik, bahkan kita ingin melakukan firman Allah, tetapi tidak bisa. Tapi selain kita tebus oleh darah Yesus, dan kita benar-benar menjadi hamba Tuhan, atau hamba doulos, atau budaknya Tuhan. Beda. Maka dikatakan firman, yang mau menanggung beban perbudakan Tuhan sebagai Tuhan, majikan kita, dan kita lakukan karena kita mau menanggung budak sebagai doulos, budaknya Tuhan. Dulu kita di budaknya dosa, tapi dari budaknya Tuhan itu sebagai darah yang sangat mahal.
otomatis kita senang untuk baca firman. Kita senang untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kita senang melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, firman-Nya. Sebab kita menjadi budaknya Tuhan. Kalau kita menjadi budaknya Tuhan, kita senang sekalipun beban, karena tahu apa yang Tuhan mau adalah baik. Apa yang Tuhan mau adalah indah pada diri kita semua. Sebab kita bukan jadi budaknya dosa, tapi budaknya Tuhan. Dan kita rela melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan kita. Apa yang dari kehendak Tuhan kita lakukan. Ya, ingat firman Tuhan. Ya, tentang Tuhan dan hamba. Begitu Tuhan hambanya capek pulang kerja, tapi setelah sampai ternyata suruh layanin Tuhan. Dan ayat Lukas 17 ayat yang ke-10, adakah dia terima kasih kepada kita, demikian yang kita lakukan. Karena kita tahu apa yang kita hamba. Kita lakukan karena kita mau menempatkan diri sebagai budak di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara menempatkan diri dari budak di hadapan Tuhan, otomatis kita mau dibebani oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman dalam hati kami. Kami adalah hamba-hamba Allah atau dulos budak. Dan kami mau lakukan, kami menempatkan diri sebagai hamba Engkau sebagai Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, kami percaya semuanya sesuai dengan kehendak Engkau. Sucikan pikiran kami sampai angan kami, sehingga hidup ini hidup yang menyenangkan majikan kami, itulah Tuhan. Kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.